Selamat malam Bu, saya Dian Jusinaga dengan IPK 1 S2 3004. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang heat condition with a viscous heat source, yaitu perpindahan panas secara konduksi yang disertai dengan sumber panas akibat gesekan fluida. Kasus ini biasanya terjadi pada aliran fluida di antara dua silinder, di mana silinder luar berputar dan silinder dalam diam. Akibat perputaran tersebut, terjadi gesekan antar lapisan fluida yang menghasilkan panas. Adapun outline dari yang akan saya jelaskan di materi ini yaitu yang pertama fenomena yang terjadi, asumsi yang terdapat pada fenomena, gambar elemen volume beserta titik koordinat, persamaan fluks pada fenomena tersebut, penurunan matematis berdasarkan fenomena, boundary condition, dan penentuan persamaan distribusi temperatur. Nah, apa tuh apa itu head condition? Head condition atau konduksi panas adalah salah satu metode perpindahan panas yang terjadi ketika panas bergerak dari suatu tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin melalui pengantar panas. Hal ini terjadi karena partikel-partikel dalam materi padat atau misalnya seperti logam atau batu bergetar dan berinteraksi satu sama lain. Fenomena yang terjadi yaitu terdapat dua silinder di mana silinder luar bergerak dengan kecepatan R ohm, sedangkan silinder dalamnya tidak bergerak atau diam. Panas dihasilkan dari silinder luar yang berputar sehingga menimbulkan gesekan terhadap fluida yang menyebabkan panas berupa energi mekanik muncul dan didegradasi menjadi energi panas. Terjadi perpindahan panas dari luar menuju ke dalam fluida. Permukaan silinder bagian dalam dan luar dipertahankan pada T sama dengan T0 dan T sama dengan TB, di mana T menjadi fungsi terhadap R itu sendiri. Eh, eh, Adapun asumsi yang saya bahas dalam presentasi ini yaitu yang pertama, kelengkungan silinder diabaikan dan suhu fluida merupakan fungsi R. Yang kedua, celah B antara silinder lebih kecil dibandingkan dengan panjang L dan lebar. Yang ketiga, suhu jet cair merupakan fungsi dari R. Yang keempat, konduktivitas termal konstan dan kondisi steady state berlaku. Yang kelima, fluida bersifat incompressible. Yang keenam, terjadi perpindahan panas dari luar menuju ke dalam fluida. Yang ketujuh, yang tadi, permukaan silinder bagian dalam dan luar dipertahankan pada T sama dengan T0 dan T sama dengan TB, di mana T tadi itu menjadi fungsi terhadap R itu sendiri. Nah, selanjutnya ada elemen volume, di mana pada gambar yang pertama, yang ini, kita bisa melihat ada dua silinder konsentris, di mana silinder luar bergerak dengan kecepatan sudut ohm, yang ini, silinder dalamnya eh, dalam keadaan diam. Di antara keduanya ini, kedua silinder ini terdapat fluida dengan celah si B, celah sebesar B yang ini, dan temperatur dinding luar adalah TB, sedangkan temperatur dinding dalam adalah T0. Nah, karena ada perbedaan temperatur antara silinder luar dan silinder dalam, maka panas berpindah secara eh, konduksi. Konduksi di sini mengikuti hukum Fourier, di mana panas mengalir dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Jadi, di dalam lidah ini terjadi perpindahan panas akibat gradien temperatur. Tadi karena silinder luarnya berputar, fluida yang di dekat dinding luar ini pun ikut bergerak, sedangkan fluida yang dekat di dinding dalam dia itu tidak bergerak. Akibatnya terbentuklah gradien kecepatan di dalam fluida. Nah, gesekan antar lapisan fluida inilah yang eh, akan menghasilkan panas akibat eh, disipasi viskos. Secara matematisnya, laju pembangkitan
panas per satuan volume dinyatakan sebagai viskositas eh, viskositas dikali kuadrat gradien kecepatannya. Artinya, eh, semakin besar si viskositasnya itu, semakin besar kecepatan berputar. Maka semakin besar panas yang akan dihasilkan. Pada gambar yang kedua ini, sistemnya itu sudah dimodifikasi, di mana karena lebar celah B tadi yang sangat kecil dibandingkan jari-jari silindernya tadi, maka efek lengkungannya itu bisa diabaikan. Bisa diabaikan, artinya sistem silinder ini bisa kita sederhanakan menjadi dua plat sejajar seperti gambar ini, di mana plat atas yang ini dia itu bergerak dengan kecepatan VB sama dengan ohm R, sedangkan plat bawahnya ini adalah diam. Kemudian distribusi kecepatan karena satu permukaan saja yang bergerak dan satunya lagi diam, maka profil kecepatannya itu berbentuk linear. Yang ini, so kita tengok profil kecepatan yang ini kan eh, linear. Nah, secara matematis, eh, mm, secara matematis eh, kecepatannya itu bisa di seperti ini, VJ sama dengan VB dikali X per B. Artinya kecepatannya itu nol pada saat dia di dinding bawah dan kecepatannya itu maksimum berada di dinding atas. Nah, perubahannya linear si terhadap posisinya. Eh, Saat silinder luar berputar, setiap cangkang silinder fluida bergesekan dengan cangkang fluida yang berdekatan. Nah, gesekan antara lapisan fluida yang berdekatan ini akan menghasilkan panas. Kemudian si fluidanya itu mengalir ke arah sumbu Z, yang ini. Selanjut, Selanjutnya, di sini bisa kita lihat pada elemen fluida yang kecil yang di dalam, pada elemen volume kecil di dalam fluida tadi, elemen ini memiliki ketebalan delta X yang ini, dan lebarnya itu adalah sepanjang ini W, dan L adalah sepanjang L. Ini panjangnya. Kemudian kita ambil elemen kecil untuk melakukan neraca energi, di mana pada elemen tersebut terjadi eh, ini bisa kita tengok pada saat si X ya in pada X yaitu LW dikali rho X pada saat X, out pada X tambah plus delta X yaitu LW rho X pada saat X sama dengan X plus delta X. Selanjutnya, in pada Z sama dengan 0, W delta X kali rho Z pada saat Z sama dengan 0. Out pada saat Z sama dengan L, W delta X dikali rho Z pada saat Z sama dengan L. Bisa kita lihat di pada plate ini, eh, panasnya yang masuk secara konduksi dari satu sisi yang ini dan panas keluar secara konduksi dari sisi lainnya yang ini. Kemudian panas dihasilkan di dalam elemen akibat gesekan viskos. Selanjutnya ada energi balance question. Untuk keadaan steady state, persamaannya itu menjadi rate of energy in by convective transport dikurang rate of energy out by convective transport ditambah rate of energy in by molecular transport dikurang rate of energy out by molecular transport ditambah rate of work done on system by molecular transport dikurang rate of work done by system by molecular transport ditambah rate of work done on system by external transport ditambah rate of energy production sama dengan 0. Karena pada kasus ini persamaan neraca massanya menjadi eh, yang red, yang ini bisa kita buang, yang ini dan yang ini, ini. Nah, di mana kenapa ini dapat kita habiskan? Karena fluidanya itu tidak mengalir, melainkan bergerak karena adanya rotasi dari silinder luar, maka flux energinya konvektif dan flux energi konvektifnya itu dapat diabaikan, sehingga eh,
dia akan menghasilkan rate of energy in by molecular transport dikurang rate energi eh, out by molecular transport sama dengan nol. Kemudian selanjutnya kita substitusi si ini persamaan yang sudah kita dapat sebelumnya yang ini kita substitusi ke persamaan neraca energi yang ini. Sehingga dia W LW dikali rho X pada saat X dikurang LW dikali rho X pada saat X plus delta X sama dengan nol. Kemudian LW-nya ini kan bisa kita keluarkan sehingga menjadi LW dikali rho X pada saat X kurang rho X pada saat X plus delta X sama dengan nol. Kemudian kita bagikan dia dengan si luas areanya WL dan delta X, di mana LW bisa mati di sini, sehingga akan sisa rho rho X pada saat X dikurang rho X pada saat X plus delta X plus per delta X sama dengan nol. Nah, kemudian di sini eh, kita limitkan dia limit delta X menuju nol yang ini ke sini, sehingga limitnya akan menghasilkan d rho X per dx. Kemudian d rho X per dx ini sama dengan nol. Selanjutnya, setelah kita limitkan, hasil limitnya sudah dapat, kita diintegralkan si d rho x per dx ini kita integralkan, sehingga integral d rho x sama dengan eh, integral dx. Maka x rho x sama dengan C1. Nah, di mana C1 ini merupakan persamaan satu kita dapat. Selanjutnya, di sini kita akan eh, memasuk ada persamaan energi flux vektor. Nah, di mana energi flux vektor itu E sama dengan 1/2 rho V kuadrat tambah rho H vektor H dikali V ditambah eh, si tau V ditambah Q, di mana energi flux vektor ini kita hasilkan dari di sini eh, combine flux energi, di mana E sama dengan 1/2 rho V kuadrat ditambah eh, rho V vektor kali R plus si PV tambah Q. Kemudian kita sederhanakan dia menjadi 1/2 rho V kuadrat tambah rho V vektor dikali V ditambah P ditambah si tau dikali V plus Q, di mana 1/2 si rho V kuadrat tambah rho V vektor ini dikali V ditambah eh, rho V ditambah eh, Taufik plus Ki. Kemudian nanti dari sini maka kita dapat menyederhanakannya lagi hingga di mana nanti dia akan menghasilkan si persamaan energi flux vektor yaitu 1/2 rho V kuadrat ditambah eh, rho H vektor dikali V ditambah eh, Taufik flux Taufik plus Ki, ini adalah merupakan persamaan yang kedua kita dapat. Kemudian di sini ada persamaan Fourier-Law, di mana eh, Ki sama dengan min K dt per dx, di mana ini sama seperti Fourier, Ki Z sama dengan min K dt per dx. Selanjutnya, kita tinjau setiap komponen X dari E, di mana yang pertama yaitu flux energi konvektif vektor sepanjang X. Flux energi konvektif vektor sepanjang X, di mana ini 1/2 dikali rho V kuadrat tambah rho H vektor dikali V. Di mana di sini tidak ada perubahan kecepatan ke arah X, maka si Vx-nya itu sama dengan 0. Sehingga 1/2
dikali rho 0 kuadrat, karena V kan tadinya 0. 0 kuadrat tambah rho H vektor dikali 0. Maka dia menghasilkan bernilai 0. Yang kedua, flux molekuler energi sepanjang arah X. Nah, sepanjang arah X ini mengikuti hukum Fourier di mana Q sama dengan min K dt per dx. Artinya energinya itu berpindah akibat gradien temperatur. Di sini ini merupakan mekanisme utama penyebaran panas di dalam sistem. Selanjutnya yang ketiga ada flux kerja molekuler, di mana flux kerja molekulernya itu flux V, flux V sama dengan flux XX Vx tambah flux Xy Vy ditambah flux Xz dikali Vz, di mana Vx sama dengan 0 dan Vy sama dengan 0. Sehingga flux V sama dengan flux Xz kali Vz. Distribusi kecepatan kita asumsikan tadi linear. Nah, kemudian eh, kita ada persamaan hukum Newton, viskositas Newton, di mana si si flux Xz, sama dengan min mu dvz per dx. Kemudian kita substitusi persamaan 6 yang ini, si persamaan viskositas Newton ini, yang persamaan 6 ke persamaan 5, di mana persamaan 5 tadi yang kita dapat ini, si flux V sama dengan flux SC dikali VZ. Sehingga flux V sama dengan eh, minus mu dvz per dx dikali Vz. Sehingga ini merupakan persamaan 7 yang kita dapat. Sehingga si kita dapat substitusi si rohnya, si vektornya tadi, yang ini yang kita dapat tadi, ke persamaan energi flux vektornya ini ke sini. Sehingga si rho sama dengan 1/2 rho V kuadrat tambah H vektor V dikali V tambah si flux V tambah Q sama dengan 0. Kenapa 0? Tadi kan ini 0 yang kita dapat dari sini. Si flux energi konvektor sepanjang X kan 0. Ditambah si flux V-nya, yang ini flux V-nya. eh, minus mu dvz per dx dikali vz plus Q. Dimana Q tadi kita kan si flux molekuler energi sepanjang arah X ini min K dt per dx. Kemudian dapat kita sederhanakan ini menjadi eh, minus mu dvz per dx dikali vz tambah minus K dt per dx. Kemudian eh, VZ sama dengan tadi kan VZ sama dengan eh, VB per X per B, di mana distribusi kecepatannya tadi kita asumsikan linear. Ini VZ sama dengan VB X per B. VB sama dengan ohm R. Sehingga dVZ per dx sama dengan VB per B. Maka si mu VB per B dikali VB X per B tambah minus K dt per dx sama dengan C1. Tadi kenapa bisa muncul si minus mu VB per B, VB per B ini? Nah, di sini itu eh, mu VB per B ini merupakan laju produksi panas viskos per satuan volume. Selanjutnya, yang ini bisa kita sederhanakan min K dt per dx dikurang mu X VB per B kuadrat sama dengan C1. Min K dt per dx sama dengan mu X VB per B kuadrat dikurang C1 per K. Sehingga dia dt per dx si K-nya ini bisa kita pindahkan, minus K-nya ini kita pindahkan, dt per dx sama dengan minus mu X per K VB per B kuadrat dikurang C1 per K. Kemudian kita integralkan, integral dt sama dengan minus integral mu X per K VB per B kuadrat dx dikurang integral C1 per K dx. Sehingga akan menghasilkan T sama dengan minus mu per K VB per B
kuadrat 1 dikali 1/2 X kuadrat dikurang C1/K dikali X tambah C2. Selanjutnya kita tadi untuk TB sama dengan T0. Saat TB tidak sama dengan T0 maka muncul eh, bilangan untuk mengukur disipasi viskosnya. Di sini kita gunakan eh, boundary condition. Ada dua boundary condition yang kita gunakan. Untuk boundary condition yang pertama, di men- eh, pada saat X sama dengan 0, maka T sama dengan T0. X sama dengan 0 ini eh, artinya fluidanya itu tadi bersentuhan dengan permukaan silinder dalam. Untuk boundary condition yang kedua, X sama dengan B pada saat T sama dengan TB. Kondisi ini digunakan tadi untuk menentukan konstanta integrasi kedua sehingga diperoleh persamaan distribusi temperatur yang lengkap. Untuk boundary condition yang pertama, yang ini, kita tadi kan si X sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0. Kemudian kita substitusi si kondisinya ini ke persamaan yang kita dapat sebelumnya, yang ini, persamaan yang ini ke sini. Sehingga T0 sama dengan minus mu per K VB per B kuadrat 1/2 0 dikurang C1/K dikali 0 tambah C2. Sehingga T0 sama dengan C2. Untuk boundary condition yang kedua tadi X sama dengan B, saat T sama dengan TB. Sehingga TB sama dengan minus mu per K VB per B kuadrat dikali K per 2 B kuadrat dikurang C1/K dikali B plus T0. Kita sederhanakan menjadi B kali C1/K sama dengan T0 dikurang TB dikurang mu per K VB per B kuadrat dikali 1/2 B kuadrat. C1 sama dengan K per B dikali TB kurang T0 plus mu per K dikali VB kuadrat per B. Sehingga C1 sama dengan minus K per B TB dikurang T0 plus mu per K dikali VB kuadrat per 2. Persamaan C1 yang sudah kita dapat ini, kita substitusi ke persamaan yang ini. T sama dengan, ke persamaan yang T sama dengan minus mu per K dikali VB per B kuadrat dikali 1/2 S kuadrat dikurang C1/K dikali X plus C2. Sehingga si C1 yang ini kita substitusi menjadi T sama dengan minus mu per K dikali VB per B kuadrat dikali X kuadrat per 2 ditambah X per K dikali C1-nya tadi K per B TB dikurang T0 plus mu per K dikali VB kuadrat per 2 ditambah T0. Sehingga di mana kita dapat memindahkan si T0 yang ini ke sini, T dikurang T0 sama dengan minus mu per K dikali VB per B kuadrat kali X kuadrat per 2 ditambah X per K dikali minus K per B dikali lagi minus K per B ini dikali dengan TB kurang T0 tambah mu per K dikali VB per 2 kuadrat. Kemudian ini kita bagi dengan eh, TB dikurang T0-nya sehingga T dikurang T0 per TB dikurang T0 minus mu per K dikali VB per B kuadrat dikali S kuadrat per 2. Dia dikalikan lagi 1 per TB dikurang T0. Kemudian ditambah dengan X per K. Di mana X per K-nya ini kita kalikan lagi dengan K per B di TB dikurang T0 dikurang mu per K VB kuadrat per 2 dikali 1 per TB dikurang T0. Kemudian kita sederhanakan lagi. Dia menjadi ini T dikurang T0
per TB dikurang T0 sama dengan minus mu per K dikali VB per B kuadrat dikali X kuadrat per 2 X kuadrat per 2 dikali 1 per TB dikurang T0. Ditambahkan dengan X per B, di mana X per B-nya ini kita kalikan lagi dengan TB dikurang T0 per TB dikurang T0 ditambah mu per K, mu per K-nya dikali VB kuadrat per 2, 2 dikali TB dikurang T0. Sehingga nanti eh, kita dapat menyederhanakannya lagi, dia akan menghasilkan ini T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan 1/2 mu per K dikali VB kuadrat per TB dikurang T0. Kemudian dikali dengan X per B dikali 1 kurang X per B tambah X per B. Nah, di sini terdapat Brangman number. Apa itu Brangman number? Brangman number adalah bilangan yang tak berdimensi yang menunjukkan perbandingan antara panas yang dihasilkan akibat disipasi viskos dengan panas yang berpindah karena kondeksi. Jadi secara sederhananya itu si Brinkman number ini mengukur seberapa besar pengaruh si gesekan fluida itu eh, terhadap kenaikan si temperatur. Nah, dari persamaan yang kita dapat ini, kemudian kita dapat menghasilkan persamaan distribusi temperaturnya, yaitu ini, kita sederhanakan, T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan 1/2 dikali BR dikali X per B dikali 1 dikurang X per B tambah X per B. Nah, inilah persamaan distribusi temperaturnya. Baik, sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.